Milan qala, untuk apa hartamu? Untuk apa banyak harta tapi menjadi musuh masyarakat? Ini sering sekali harta yang dijadikan kambing hitam. Ilmu dijadikan kambing hitam. Ibadah dijadikan kambing hitam. Walaupun gak semua kambing hitam. Dan jarang kambing hitam itu. Jadi hartanya gak salah. Ilmunya tidak salah. Ibadahnya tidak salah. Dakwahnya tidak salah. Hajinya gak salah. Pak Haji pelit. Ngapain dikait-kaitin sama Pak Haji? Hah? Rajin sholat tapi pelit. Ngapain sholatnya dibawa-bawa? Jadi sholatnya gak salah. Sama ini hartanya gak salah. Ilmunya gak salah, kan banyak itu. Orang kalau udah punya ilmu, sombong. Yang gak punya ilmu juga banyak yang sombong. Jadi ini jadi mindset umum. Nah sehingga coba seringkali kan disebut tuh harta. Jadinya kita anti harta gitu. Nah maka saya nggak terlalu sepakat gitu, bukan dengan beliau ya. Tapi artinya sering sekali harta tuh disudutkan. Iya, dia nggak salah dia. Sehingga akhirnya banyak itu. Setan tuh pinter dia, setan itu. Maka saya nggak terlalu sepakat itu. Nah, kadang-kadang di kajian minggu juga sering kali itu. Daripada banyak ilmu tapi sombong, tidak tawadu, lebih baik nggak banyak ilmu tapi dekat sama Allah. Ya, jangan gitu. Karena dekat sama Allah itu diantara modalnya adalah, dan yang terpenting modalnya ilmu. Gitu. Ini kadang-kadang ucapan itu bisa ngerubah sudut pandang orang dari yang positif jadi negatif. Padahal bendanya itu sangat positif, itu kan bahaya. Maka saya nggak mau saya. Nah, dulu tanpa sadar kita juga harta dikesampingkan. Enggak. Kalau ahbab sering mengesampingkan ilmu. Jangan. Atau orang ibadah mengesampingkan dakwah. Ngapain tuh dakwah-dakwah? Keluarga belum bener. Jangan ya, dakwah ya penting, urus keluarga ya penting. Ini bahaya ini, begini-begini. Paham ya? Atau orang itu yang ahli teknologi, Islamnya Islam modern, itu ngapain itu? Diam di pondok belasan tahun, basul masail, ngaji kitab, orang udah kemana? Loh, ngaji kitab ya penting, orang udah kemana, kita ikutin juga penting. Jadi jangan suka menegasikan, jangan suka menafikan sesuatu yang baik, karena sudut-sudut pandang yang mungkin dianggap tidak baik. Nah itu mah kasuistis, itu mah relatif. Ya, itu mah bukan dakwah, karena ada oknum-oknum dakwah yang tidak tertib. Orang jadi anti mondok, kenapa? Karena ada orang-orang pondok yang dianggap tidak bermanfaat ilmunya di masyarakat. Orang akhirnya jadi benci sama orang kaya karena ada sebagian orang kaya sombong. Jangan. Semua itu netral. Apa? Bahkan sebagian itu jelas-jelas positif itu. Bahkan sebagian itu jelas-jelas positif. Mondok itu kan positif itu. Punya ilmu itu kan positif. Tapi gara-gara pandangan yang salah itu orang bisa jadi benci sama ilmu. Sama, dakwah itu kan baik itu. Tapi kalau kita salah bicara tentang dakwah, orang jadi benci sama dakwah. Orang dakwah itu nggak jelas itu, ninggalin anak, istri, ilmunya nggak mateng. Nah kan jadi salah dakwahnya, jangan. Maka bicara itu harus apa? Harus proporsional. Bicara itu harus sangat sadar agar ucapan kita itu bisa dipahami dengan sangat positif.
Sehingga orang yang mendengar ucapan kita itu dia jadi punya sikap yang proporsional, yang pas gitu. Nah itu perlu kecerdasan untuk sampai seperti itu. Satu, yang kedua kali tadi itu kita perlu dalami betul dunia pemikiran. Ini kayak gini kan dulu kita nggak sadar, bener nggak? Untuk apa hartamu ini kan negatif sekali. Nah, untuk apa banyak harta tetapi menjadi musuh masyarakat? Ini kan satu POV aja bahasa orang sekarang. Satu sudut pandang aja. Berapa banyak orang yang punya harta menjadi apa? Menjadi kecintaan masyarakat setempat. Menjadi tempat bernaung, tempat bertopangnya warga dan masyarakat setempat. Ya, saya lihat di Temboro, itu kiai itu betul-betul jadi penopang masyarakat. Baik agama, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada Ustadz Abu Syauki juga demikian. Ustadz ngomongin harta mulu, nggak takut dibilang cinta dunia, biarin amat. Justru kalau saya menyudutkan duit, menyudutkan harta, itu saya tidak amanah dengan ilmu. Adapun nanti kamu cocoknya punya harta, nggak punya harta, kamu nilai sendiri diri kamu. Kamu tuh cocoknya jadi Sayyidina Utsman, apa cocoknya jadi Sayyidina Abu Dzar yang nggak punya duit, nggak punya kelompok. Kamu timbang sendiri. Kalau saya nggak punya duit tuh banyak galaunya. Dan saya kalau punya duit banyak, saya lebih manfaat ke banyak orang. Berarti saya cocoknya banyak duit, saya cerita aja. Adapun kamu, seumpama kalau punya duit maunya maksiat, punya duit jadi sombong, punya duit, nah itu kamu makomnya makom nggak punya duit. Tapi saya harus berbicara semuanya netral. Kalau saya menyudutkan salah satu, sama itu. Kalau saya terus cerita sama kamu jeleknya orang tablik, kurangnya orang tablik, nanti kamu benci sama tablik. Nggak boleh. Itu namanya tidak amanah ilmiah. Kalau saya cerita kekurangannya orang NU, nanti kamu benci sama orang NU. Ya, termasuk sama itu. Saya dulu sering banget menyudutkan teman-teman Salafi. Padahal ya di satu sisi mereka negatif, tapi di satu sisi kan mereka positif kan. Hijrahnya luar biasa, komitmennya luar biasa. Berpegang teguh sama sunnahnya luar biasa. Kita harus. Sehingga orang itu memandang sesuatu itu negatif secara proporsional, sesuai porsinya. Memandang sesuatu positif juga secara porsinya. Sama dengan harta. Nggak boleh kita sudutin mulu. Padahal orang haji pakai harta. Sayyidina Utsman masuk surga 3 kali, beli surga 3 kali pakai harta. Perjuangan Nabi SAW ditopang oleh hartanya para agniya di zaman sahabat. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Saya punya kitab tuh, judulnya Ulama Agniya. Ulama-ulama yang jadi orang yang sangat kaya raya. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Itu kaya betul itu. Ya. Itu kaya betul itu. Itu kalau haji itu nggak sendiri, ngajak orang digratisin itu. Lupa saya, 70 orang apa berapa gitu. Itu ongkos berangkat, ongkos pergi, sampai nanti di Mekah Madinah itu suruh beli hadiah sebanyak-banyaknya untuk keluarganya. Terus pulangnya dikasih ongkos lagi. Itu saya heran-heran itu. Itu sangat kaya raya. Kalau nggak salah 70 orang gitu. Ya, tahu sendiri kamu, ya kalau sekarang tuh udah murah. Enak pakai pesawat, kan dulu kamu kebayang nggak itu berapa bulan tuh di perjalanan. Ditanggung selama jalan, selama perpulangan, selama di sana, dan sampai di sana suruh beli hadiah sebanyak-banyaknya buat keluarganya yang ditinggal. Nanti pulang dikasih uang saku lagi. Itu kayaknya bagaimana itu. Ya, jadi kita harus netral dengan apapun netral. Nah itu namanya amanah ilmiah. Namanya apa? Jadi kalau saya tidak netral, menyudutkan salah satu, nanti kamu jadi orang yang cupet. Apa cupet? Pikirannya tuh sempit. Pikirannya tuh apa? Negatif. Pikirannya sama tuh kalau saya bilang ilmu umum, itu dunia itu nggak penting itu. Nanti kamu pulang jadi bermusuhan sama orang-orang ahli ilmu umum itu, ilmu sains. Itu terjadi itu. Beberapa waktu lalu saya diundang ke sebuah pesantren. Itu ustadznya itu nggak bisa satu sama apa, sama guru sekolah. Ternyata kedengeran sama yang punya sekolah itu, sama Pak Hajinya yang punya yayasan itu. Ustadz jangan pernah ngomong
dunia itu nggak penting, ilmu agama, ilmu dunia itu nggak akan ditanya itu kedengeran namanya punya yayasan. Yang punya yayasannya marah. Akhirnya anak masuk sekolah itu ya tidur. Anak masuk sekolah itu nggak semangat. Kenapa? Karena udah dikasih sudut pandang kalau ilmu dunia itu nggak penting. Nah, itu mah dunia. Kan selesai itu. Akhirnya tadinya sekolahnya pada zuhur. Habis koilullah dulu. Kan harusnya seger. Ngantuk anak-anak. Karena diganti jam 10. Ngantuk lagi. Karena bukan masalah matanya. Masalahnya di pikirannya. Dan pikirannya sudah disuntik secara negatif oleh gurunya sendiri. Maka beneran nih saya ini yang kelas 6 ini, kalau nggak saya tambahin lagi ilmu kamu di sini dengan kajian saya hari-hari yang saya sampaikan ke kamu, bagi saya itu sudah sangat cukup. Karena perjalanan kamu itu bukan ditentukan 6 tahun kamu dapat apa di sini. Ilmunya. Tapi apa pola pikir yang saya tanam sama kamu selama 6 tahun itu, sehingga dari situlah nanti kamu sampai mati, kamu bawa terus pola pikir itu. Dan itu yang saya lihat tuh di Gontor, saya lihat itu di lembaga-lembaga besar. Dia yang dibangun itu tadi tuh. Pola pikir menjadi juara, pola pikir menjadi orang hebat. Karena 6 tahun tuh kamu nggak bisa jadi orang hebat. 6 tahun tuh sebentar. Dibagi lagi tahfiz, dibagi waktu tidur, dibagi waktu makan, dibagi waktu main, dibagi waktu libur dan lain sebagainya. Itu nggak cukup. Maka kamu saya kasih ilmu Stephen, kamu saya kasih ilmu pemikiran, kamu saya kasih baca kitab, kamu saya ajak dakwah, kamu saya ajak ini dan itu, kamu saya buka pemikiran ini dan itu, bagi saya itu lebih dari cukup untuk kamu nanti bisa hidup setelah lulus dari pesantren. Tapi kalau saya cuma ngajarin kamu ngaji tok, padahal tidak semua kamu nanti jadi kiai, tidak semua kamu nanti jadi ahli agama, sumpama, nanti kamu akan kebingungan. Baik, kembali lagi. Untuk apa hartamu? Maka harus diingat itu, bahwa tujuan semuanya adalah bagaimana kita bisa mengabdi sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa bermanfaat seluas-luasnya untuk hamba-hamba Allah. Berarti kalau untuk menjadi yang terbaik, ngabdi ke Allahnya dan ngabdi ke masyarakatnya perlu ilmu, berarti ilmu penting. Perlu uang, berarti uang penting. Perlu jabatan, berarti jabatan penting. Perlu kemasyhuran, berarti kemasyhuran, semua itu netral semua gitu. Walaupun, ini harus kita sadari, walaupun, ini harus kita sadari, kalau kita punya uang itu, punya jabatan itu, punya ilmu itu, memang potensi sombongnya, potensi tergelincirnya lebih, itu harus kita akui. Sehingga selalu yang disudutkan apa? Uang. Berapa banyak orang alim, kan begitu. Bisa dipahami nih? Orang miskin ada yang sombong. Ada. Cuman gak banyak gitu. Sekalinya ada juga agak lucu lah. Agak apa? Agak lucu. Bikin sadarnya itu agak mudah gitu. Jadi kalau orang kaya sombong, emang bikin sadarnya tidak mudah. Orang bodoh sombong, itu gak banyak lah. Kalau ada pun nyembuhinnya agak gampang. Tapi kalau orang pinter sombong, emang perlu waktu untuk sembuh. Bisa dipahami nih? Nah, sehingga itu yang sering disebut. Kalau preman disuruh tobat, itu agak mudah gitu. Tapi Pak Haji, ahli dakwah, ahli ilmu suruh tobat, itu kayaknya agak rumit itu. Karena perasaan dia orang baik. Maka seringkali kan, di dalam literatur agama ada orang alim yang nanti dia akan masuk neraka lebih dulu. Itu kan ada hadisnya ya, 3 orang yang akan dilempar pertama kali di neraka. Yang pertama siapa? Orang alim. Yang kedua, orang kaya yang banyak berderma. Yang ketiga, itu lagi siapa? Ahli jihad. Orang yang banyak berjuang. Karena dia punya Dia punya kelebihan-kelebihan yang bisa nutup dia dari mengenal dirinya lebih baik gitu. Dari mempersembahkan yang terbaik ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang hurut nggak pernah, dakwah nggak pernah, terus dia riya.
Kan agak bingung tuh, apa yang diriain kan gitu. Ini kan gara-gara riak semua nih. Orang alim pengen disebut alim, pengen jadi tenar, pengen jadi alimnya tuh untuk kepentingan dirinya, buat kepentingan Allah. Itu kan agak nyambung. Nah kalau orang bodoh gitu nyari kepentingan, gimana kan? Sama juga orang punya duit. Dia nyari kepentingan, dia cari muka, itu kan masih pantas. Lah nggak punya duit, nyari muka. Sehingga dua-duanya punya potensi untuk tergelincir. Walaupun yang lebih besar adalah tadi yang punya harta, yang punya ilmu, yang punya kedudukan. Sehingga seringkali di agama itu semua diancam agar mereka tidak bermain-main, agar mereka tidak berlaku jahat di dalam amanah-amanah yang Allah berikan. Bukan berarti agama itu melarang, bukan berarti agama itu apa? Mencegah kita untuk ada di posisi-posisi terhormat itu. Cuma agama ngasih tahu. Orang tergelincir ketika apa? Ketika naik gunung, itu wajar nggak? Orang naik ke genteng, tergelincir, wajar nggak? Lah orang lagi jalan, baik-baik aja gitu. Terus apa? Tergelincir, palanya nyungsep. Itu kan agak nggak wajar gitu. Kok ente bisa lagi jalan, kepalanya nyungsep gitu. Dari atas jatuh, wajar kan? Naik gunung, licin, jatuh ke lembah, wajar. Lagi jalan, kepalanya nyungsep. Ada nggak? Ada kan, tapi nggak banyak gitu. Ini mungkin dia lagi gele apalagi itu jatuh gitu kan. Nah kurang lebih begitu, paham nggak kamu? Ingat, agama nggak ngelarang kita kaya, agama nggak ngelarang kita tenar, agama nggak ngelarang kita jadi pejabat, nggak ada. Cuman agama ngasih tahu, wanti-wanti. Kalau kamu ada di posisi-posisi strategis itu, memang ujiannya lebih besar. Sekarang saya tanya, kalau ujiannya lebih besar, kira-kira manfaatnya besar nggak? Ya besar dong. Kan begitu kan, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya. Pak Ustadz, kalau jadi orang lain jadi orang alim ujiannya besar. Ya karena manfaatnya juga besar, jangan takut atuh. Pak Ustadz, kalau punya uang banyak ujiannya besar. Iya, karena punya uang banyak juga manfaatnya besar. Itu makanya lagi-lagi tinggal diukur masing-masing kira-kira mana yang terbaik untuk diri kita. Nah itu yang tahu diri kita masing-masing. Kekayaan kan lihat, sering kali. Berarti kan tidak selalu. Kalau selalu berarti negatif. Tapi kalau sering kali itu artinya potensinya besar untuk membuat orang itu tergelincir. Tadilah gampangnya gitu. Nah kamu nih kalau ngajar biasain. Punya analogi. Biar orang itu apa? Mudah paham. Kalau orang kaya mudah tergelincir, itu juga mudah sih. Orang kaya main perempuan, kan nyambung itu. Orang punya duit, orang susah main perempuan kan. Orang kaya main judi, jelas lah. Orang miskin main judi, itu kan pasti jual magicom di rumah itu. Baru bisa main. Intinya nggak mudah lah gitu. Nah tadi gampangnya tadi. Orang naik di atas, jatuh itu cocok. Lagi jalan, palanya kejungkal. Itu nggak nyambung. Orang berperilaku menyimpang dari adat kebiasaan dan melawan fitrah dirinya, menjadi sombong, kikir, tamak, ria adalah sifat-sifat orang yang lupa diri karena kekayaan. Nah jadi, apa saja yang membuat lupa diri, itu semuanya nggak baik. Apa aja? Kadang-kadang yang buat kita lupa diri apa? Ilmu. Saya ngerasain dulu. Lupa pokoknya. Keren sendiri aja kalau punya ilmu itu. Sama itu termasuk apa? Kekayaan. Apalagi? Kekuasaan. Orang kalau udah berkuasa nggak peduli. Rakyatmu demo kayak, rakyatmu susah kayak, rakyatmu kelaparan kayak, peduli? Nggak peduli. Dia lupa diri bahwa sesungguhnya dia sama seperti yang lainnya. Yang hari ini sedang dititipi sesuatu yang lebih. Dan kalau dia tidak amanah, semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku orang kaya yang sering kali mengukur segala sesuatunya dengan uang. Menganggap semua yang diinginkannya bisa dibayar dengan uang. Kebaikan orang yang tulus pun dibayarnya dengan uang. Nah, maka jangan pernah begitu. Walaupun kebanyakan orang kaya memang begitu. Ya. Nah ini juga saya nggak boleh juga gitu ya. Nah,
Itu sama itu. Saya punya teman-teman itu kalau sama orang kaya tuh agak alergi gitu. Karena dulu Kiai Uzairon tuh sering banget ngomong, ojo melok wong sugih. Jangan ikut orang kaya. Jangan ikut. Perhatikan bahasanya. Kan orang gitu. Akhirnya sama orang kaya galak gitu. Sama orang kaya curiga, sama orang kaya antipati. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Yang nggak boleh tuh ikut, manut, dicocok hidung. Apa kata dia oke walaupun salah, itu maksudnya. Ngejilat orang kaya itu nggak boleh. Sehingga saya sering kali ngeliat tuh banyak teman-teman itu begitu tuh. Temennya orang biasa semua. Temennya orang susah semua. Kenapa? Karena nganggap orang kaya itu apa? Rese, orang kaya itu suka ngatur dan lain sebagainya. Nah, saya nggak mau nanamin kamu begitu. Ya, saya nggak mau. Yang penting hidup itu pegang prinsip. Pokoknya jangan mau diatur orang sampai kita tidak melakukan yang terbaik, yang paling maksimal dalam hidup. Makanya doanya yang baik-baik, ya Allah. Maka itu bagian dari doa saya. Ijma' ilaina al-aghniya, al-munfiqin, al-mukhlisin, al-mujahidin. Sehingga orang kaya yang datang gak rese. Itu penting itu mindset itu. Dan kalau di kanan kiri kamu orang susah semua, ya kamu susah terus satu hidup. Paham gak ini? Nabi di sekelilingnya banyak gak orang kaya? Tapi Nabi ikut orang kaya apa orang kaya ikut Nabi? Ya udah doa aja. Benahin aja pikirannya. Udahlah yang membatasi hidup kita ini apa? Makanya Ustadz Ulum itu bilang ke saya. Kadang-kadang gue heran sama teman-teman. Kenapa lu? Sulaimaniyah mah donaturnya orang-orang kaya luar biasa. Ustadz Ulum pernah kesini belum? Belum ya? Kita tarik ya. Biar kesini. Ustadz Ulum. Itu kalau di Sulaimaniyah itu pejabat-pejabat, jenderal-jenderal polisi, orang-orang kaya, tajir-tajir melintir itu. Itu bisa nurut sama mereka. Karena pikiran mereka orang kaya nggak jahat. Kalau kita pikir orang kaya jahat, maka yang datang ntar yang jahat. Jadi kita kapok. Maka tahu satu ulum, padahal maksud ucapan kiai itu bukan suruh benci orang kaya, Mbak. Jangan sampai prinsip berubah gara-gara orang kaya. Jangan sampai diatur. Berarti gimana ya? Carilah orang kaya yang benar. Doalah. Paham gak ini? Nah itu akhirnya hidup tuh sempit gitu. Akhirnya orang kaya dimusuhin, kan orang kayanya bingung tuh. Lah, lu kagak punya apa-apa musuhin gua, kan jadi lucu itu. Benar gak? Nah, saya gak mau mempersempit pikiran kamu, enggak. Orang kaya juga banyak yang baik. Tinggal bagaimana kamu nariknya. Narik orang kaya baik enggak? Doa kamu begitu enggak? Jadi semuanya netral. Dah intinya itu. Intinya seperti yang kemarin itu, bukan kekayaannya, bukan kepintarannya, bukan kehebatannya, tapi sejauh mana dia mempersembahkan yang terbaik ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mempersembahkan yang terbaik kepada sesama. Apapun wasilahnya, apapun media sampai ke sana, berarti baik nggak? Kalau saya nggak bisa ngasih penjelasan yang sangat baik kecuali ikut public speaking baik nggak? Jangan seperti kata sebagian teman-teman ahbab itu, siapa yang belajar seni pidato agar orang lain apa? Terpincut hatinya ke orang itu, maka tidak diterima ibadahnya, baik yang sunnah maupun yang akhirnya apa? Akhirnya bayan sembarangan. Daripada maka apabila dari mana, yang mana, begitu aja. Kemarin saya lihat salah satu ustadz di tablik, terjemah salah satu orang besar di Yaman, daripada maka. Paham gak ini? Artinya apa saja yang menghantarkan kepada kebaikan sebaik-baiknya dalam hidup, itu semuanya walau apapun itu bentuknya, bisa itu ilmu. Jembatan itu bisa berupa harta, bisa berupa jabatan, bisa berupa kemasyhuran, bisa berupa nama baik. Harus ingat, pokoknya tujuannya itu, ya. Maka kalau ada kekayaan nggak menghantarkan kepada kebaikan maksimal, berarti itu bukan kehebatan.
Sebaliknya, kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang lebih, tapi kamu nggak punya alatnya, berarti kamu nggak punya alatnya, itu sebuah kekurangan. Maka kejar semuanya itu alatnya. Agar kamu bisa tampil di kancah nasional, internasional, ilmunya yang matang. Agar kamu disukai banyak orang, agar orang mau dengar ceramah kamu, hati kamu yang tawadhu. Agar kamu didengar sama banyak orang, berarti kamu harus naikin personal branding. Ya, agar Ustadz Ibnu. Kalau udah Ustadz Ibnu, wah, pokoknya pembahasannya ajib, seumpama seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi jangan jadi orang tuh cepet, jangan jadi orang yang berpikiran semuanya netral. Tinggal kamu arahkan ke kemana. Kalau arahnya baik, maka jadi kebaikan. Yang penting harus bermanfaat. Boleh menjadi orang yang berbakat tuh. Tadi kan beliau apa? Menyudutkan harta. Kaya tapi harus yang berguna bagi manusia. Orang yang paling baik bukan orang kaya, orang cantik dan lain sebagainya, tapi orang yang berguna bagi manusia yang lain. Udah pikirnya begitu aja. Ngapain Ustadz ngomongnya duit mulu? Saya pengen ngasih sapi ke keluarga besar saya di Jakarta. Masa nggak boleh saya? Kenapa Ustadz ngomongnya duit mulu? Saya pengen jalan-jalan sama asatid ke Malaysia, Singapura, Thailand. Beneran saya kalau punya duit. Apa yang Ustadz punya duit? Saya pengen jalan-jalan sama anak istri saya ke Eropa. Masa nggak boleh? Hah? Jangan sempit gitu. Kenapa Ustadz ngaji melulu? Ustadz nggak takut dihisap. Ngapain takut dihisap? Orang doanya waqur rabbi zidni ilma. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kenapa takut? Kata Nabi SAW, kalau ada satu hari matahari terbit, aku tidak tambah ilmu yang makin ngedekatin aku sama Allah, sungguhnya hari itu nggak ada berkahnya sama sekali. Dan seterusnya. Jadi jangan takut, hidup ini jangan takut. Ambil semua kebaikan sebanyak-banyaknya. Yang penting harus jadi kebaikan untuk Allah dan kebaikan untuk sesama. Paham tum? Oh bangga saya kalau salah satu kamu ada yang jadi presiden, bangga saya. Bangga saya kalau salah satu kamu ada yang jadi insinyur, ada yang jadi arsitektur, ada yang jadi ulama besar, ada yang jadi tokoh intelektual, tokoh cendekiawan, pengusaha terkaya di Indonesia. Oh bangga sekali saya. Asal kamu saya panggil mau. Kalau jadi orang hebat dipanggil, siapa Ustadz Iqbal, Ustadz Kere aja. Oh, saya doain jadi kodok kamu. Nah, itu namanya kaya yang gak bermanfaat, sukses yang songong namanya, gak boleh. Jadi saya bangga kamu jadi apapun, jadi orang-orang hebat, harus jadi orang paling hebat. Di bidang apapun yang kamu pilih, tapi ingat, semuanya harus menjadi maksimal kebaikan kita ke Allah dan kebaikan ke sesama, termasuk nanti ngebantu perjuangan guru-guru kita. Nah, kekayaan dan kecantikan seringkali dijadikan standar kesuksesan. Namun ini standar duniawi ini tidak cukup untuk mengatakan orang ini baik. Bukan itu. Orang dikatakan baik adalah jika berguna bagi masyarakat dan lingkungannya. Jika kita kaya, maka harus menggunakan kekayaan kita untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu kiai-kiai Temboro kita begitu. Itu kalau di Temboro mau dilarang semuanya jajan di luar, wah kiai itu kaya banget. Tapi sama kiai itu dibiarin. Kiai punya kantin, tapi juga santri-santri itu dibiarin jajan di luar. Kamu siapa yang udah pernah ke Temboro? Katakan, apa belum pernah ya? Masya Allah, sedih sekali kamu. Tahun ini harus ke Temboro kita ya. Syawal, nabung dari sekarang. Dari sekarang coba nabung itu. Ya. Coba itu. Siapa itu? Ibnu. Coba anak-anak nih disuruh nabung. Biar punya duit itu, biar jangan nanti pulang minta duit orang tua. Sangka bisnis lagi itu. Harus nih, apalagi yang mau lulus tuh ke Temboro. Kamu udah kan? Kamu lihat nggak rumah orang Temboro tuh besar-besar? Hah? Nggak sadar kamu? Hah? Siapa yang pernah ke Temboro lagi? Hafiz, lihat kan rumah-rumah orang Temboro gede-gede? Nah itu masing-masing kebijakan ya. Nah kalau Temboro itu termasuk mensejahterakan masyarakatnya dengan membiarkan santrinya jajan. Kalau lagi keluar kan dari sholat Jumat di Trangkil sumpama itu kan dari utara jalan dulu tuh. Itu yang jualan es tebu, yang jualan apa. Itu ada satu
warung itu. Dulu saya waktu 2002 mondok di sana itu berdebu, jelek lah. Sekarang udah tingkat 3 itu. Rata-rata rumahnya tingkat 3 warung-warung itu. Walaupun yang jualan pecel itu. Itu cara kiai mensejahterakan masyarakat. Nah, kalau gontor beda lagi. Gontor beda lagi. Kamu kalau ke gontor, itu gontornya megah luar biasa. Itu sekelilingnya masih kampung. Asli kampung. Karena gontor tuh ketat banget. Dan semuanya harus jajan di dalam. Nah, makanya termasuk Temboro itu masyarakat yang ngedukung pondok habis-habisan karena mereka merasakan manfaat. Kita ambil yang mana ya? Ambillah tengah-tengahnya. Larang aja santri terus kasih ke dan lain sebagainya. Intinya diatur lah sebaik-baik. Nah itu jangan sampai kita mau menang sendiri. Akibatnya orang yang tulus membantu menjadi tersinggung bahkan merasa tidak dihargai. Benar nggak? Salah ya. Ini peringatan untuk yang kaya agar membelanjakan hartanya untuk orang banyak, untuk masyarakat. Juga peringatan untuk masyarakat jangan menghargai seorang dari kaya. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang kaya untuk meningkatkan kegunaan hartanya di masyarakat. Misalnya, yang pertama, hartanya dibelanjakan untuk membuka usaha baru, guna membuka lapangan kerja bagi orang banyak. Siapa yang menjadi pengusaha di sini? Alhamdulillah, wah cakep ini, semuanya angkat tangan. Bagus, bagus, dan turunin. Jadi pengusaha ya, bukan jadi pedagang. Apa bedanya pengusaha sama pedagang? Dan ingat nggak? Ya, itu aja. Ingat aja, itu paling gampang. Pengusaha apa? Usahanya jalan, orangnya jalan. Kalau kamu punya usaha, kamunya jalan, usahanya mati, itu namanya kamu pedagang. Nah, pedagang itu nggak ubahnya seperti orang kerja kantoran, nggak bisa kaya. Tapi kalau pengusaha, dia jadi orang kaya, raya bahkan. Dan itu saya udah kebayang tuh. Walaupun ya semua butuh proses waktu. Sekarang saya lagi jalanin TL Kijar. Saya punya duit, saya mau jalanin bisnis EOA Gold. Nanti saya ngejalanin umroh, saya ngejalanin nanti ada produk daily Armina Daily, nanti ada saya ikut pendidikan Mubalek, nanti saya jadwal ceramah lebih banyak. Ini juga nanti akan menghasilkan sesuatu. Harus yang banyak itu namanya nanti apa? Namanya pengusaha tuh diam-diam. Pondok ini juga akan semakin besar. Ya, ini keuntungan kantin udah bisa 900.000 sekarang, alhamdulillah. Santrinya 1.000 kan, sebulan bisa 100 juta, bisa 50 juta. Benar nggak? Makanya dilatih dari sekarang. Terus aja itu. Banyak ini, banyak itu, banyak. Itu namanya apa? Pengusaha. Duitnya yang bekerja untuk dia, bukan dia bekerja untuk duit. Menciptakan produk baru untuk kebutuhan masyarakat, membantu masyarakat mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah, dengan membantu pengadaan barang, dan masih banyak lagi. Jadi itu ya. Jadi ya samalah seperti ucapan orang tablik, kebahagiaan bukan terletak pada harta, kesuksesan bukan terletak pada pangkat, tapi bukan berarti memusuhi harta, kan masalahnya begitu tuh. Kesuksesan bukan pada harta, kesuksesan bukan pada pangkat dan jabatan, bener nggak? Kesuksesan bukan pada pengikut, jumlah pengikut, bener nggak? Kalau pada harta kekayaan maka Korun yang sukses, benar? Kalau pada jabatan maka Fir'aun yang sukses. Kalau pada pengikut maka Barseso yang sukses. Kalau pada bangunan kaum Samud yang sukses. Kalau pada fisik yang kuat maka kaum Ad yang sukses. Kalau pada pertanian maka kaum Saba yang sukses. Padahal kesuksesan adalah dalam mengamalkan agama yang akhirnya apa? Semuanya dia nggak punya. Akhirnya dakwah tok khurut. Padahal maksudnya agama sempurna apa? Hah? Ini semua kelebihan ini digunakan untuk Allah dan manfaat untuk orang. Kadang-kadang begitu kalau nggak dijelasin bisa salah paham orang itu. Akhirnya kagak kerja, anak lontang-lantung, anak 11 bapaknya kagak kerja, sumpah. Anak mondok nggak dibiayain. Paham nih? Anak sekolah sampai pingsan. Saya punya temen itu.
Sekolah, asal sekolah nggak dikasih sarapan. Terus kalau ada orang ngasih makan, marah dia. Jangan dibiasakan anak saya hidup mudah. Bukan hidup mudah, itu kewajiban. Ya Allah, masa makan pagi hidup mudah, itu kewajiban. Jadi benar tuh anak berangkat sampai sekolah pingsan. Bukan, maksud agama apa? Maksud agama apa? Punyailah harta, tapi untuk Allah dan umat. Siapa orang punya harta dan sukses? Nabi Sulaiman itu kan ada contohnya. Kenapa Korun doang yang diangkat? Angkatlah Sulaimannya, angkatlah Nabi Sulaimannya. Dia juga orang sukses dan punya bener nggak? Siapa lagi yang sukses? Lihat pengikutnya, coba Nabi Muhammad banyak nggak pengikutnya? Boleh nggak punya pengikut banyak? Tapi jadilah seperti Nabi Muhammad yang pengikutnya untuk memajukan agama Allah, mensejahterakan hidup sebanyak-banyaknya orang. Paham tuh? Boleh nggak punya jabatan? Boleh. Nabi Muhammad SAW punya jabatan. Sayyidina Umar punya jabatan. Sayyidina apakah terhina? Itu maksudnya bukan semuanya ditinggalin tahu-tahu 6 bulan tiap tahun. Ya bangkrut. Ujungnya pondoknya nggak diurus. Paham ini? Punya anak dikelelerin, ya dibenci sama anak. Paham ini? Di tengah keluarga akhirnya jadi omongan. Bukan itu, maksudnya agama adalah tadi tuh nama-nama tokoh-tokoh yang jahat tadi itu dipindahkan potensinya menjadi potensi. Gampang nggak paham begitu? Gampang bagi yang mikir. Kalau yang nggak mikir, akhirnya ribut sama anak. Ayah nggak kerja? Enggak. Kenapa ada Allah? Kata Allah, lu ngapain? Kok Allah suruh kerja kan gitu. Paham tuh? Nah maka kamu, sekali lagi tuh, kalau kamu ngaji 6 tahun sama saya buka mindset dengan sebaik-baiknya. Kamu hafal Quran, kamu bisa baca kitab, bagi saya tuh sudah lebih dari cukup. Nanti kamu lihat, kamu di luar, kamu akan menjadi orang-orang yang unggul. Saya nggak bisa ngasih ilmu yang sempurna karena waktu kita sangat terbatas. Tapi saya ambil ilmu-ilmu terpenting agar kamu bisa bersaing di luar dengan siapapun dan kamu bisa memberikan yang terbaik untuk Allah, untuk Rasulullah, dan juga untuk umatnya. Hadza billahi taufik. Semoga bermanfaat. Ilmu itu sederhana sekali kalau kita mau mikir, tapi kalau enggak, itu tadi tuh, dari kesuksesan ada dalam agama, akhirnya kita ninggalin sesuatu yang sebetulnya itu juga agama. Bahkan itu intisarinya agama kalau kita pahami dengan baik. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.